Bab 115. Saat Alayanzong kembali ke rumah Andik Singer, ia tidak menyadari bahwa seseorang telah mengikutinya dari belakang, bukan berarti kewaspadaannya menurun. Sejak awal, ia selalu berjalan di sepanjang bayangan tembok, memilih jalur gelap, dan memastikan bahwa tidak ada yang membuntutinya. Namun, pria yang mengikutinya bukanlah seorang pengejar biasa, ia menemukannya secara kebetulan. Pria ini berusia sekitar 40 tahun, bertubuh sedang tetapi kekar, gerakannya cepat dan tanpa suara, jelas seorang ahli bela diri. Ia bukan orang lain, melainkan Bu Sidongqi, salah satu pengawal Meide Zhuangyuan. Siang tadi, ia bersama para pengawal lainnya ikut pergi ke toko obat bersama Meide Nanfu. Setelah Alayanzong menerobos kepungan para prajurit, mereka turut mengejarnya bersama kelompok pengawal. Namun, setelah beberapa saat, jejak Alayanzong menghilang. Banyak pengawal yang mulai kehilangan semangat, bahkan ada yang sengaja memperlambat langkah. Lambat laun, mereka pun berhenti mengejar, meskipun Meide Nanfu sangat ingin menangkap Alayanzong atau setidaknya menahannya cukup lama hingga baja bantuan tiba, namun para pengawalnya tidak memiliki semangat yang sama. Mereka semua telah dipaksa ikut serta dalam pengejaran oleh prajurit istana, yang menyebabkan mereka merasa tidak senang. Mereka bukan prajurit kerajaan, mereka hanyalah pengawal pribadi Meide Zhuangyuan. Jika bisa memilih, mereka lebih suka menjaga keselamatan diri sendiri daripada mengejar seorang ahli bela diri tangguh seperti Alayanzong. Saat jejak Alayanzong hilang dan hanya Telang Er yang masih berusaha mengejar, para pengawal pun kehilangan minat untuk melanjutkan pengejaran lagi. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke penginapan bersama Meide Nanfu. Menurut kebiasaannya, setelah mengirimkan pasokan bahan makanan dan obat-obatan, Meide Nanfu biasanya akan mengatur kafilah dagangnya untuk mengisi muatan pulang dengan barang seperti garam, kain, peralatan besi, barang antik, giok, dan sebagainya. Barang-barang ini sebagian besar telah dipesan sebelumnya. Begitu gerobak kuda tiba, para pedagang akan langsung memuat barang-barang itu dan menyelesaikan pembayaran. Namun, kali ini berbeda, pengiriman bahan makanan dan obat-obatan dilakukan lebih awal dari jadwal yang disepakati. Ditambah dengan kebijakan karantina akibat wabah, banyak pedagang yang belum siap dengan barang dagangan mereka. Bahkan sebagian besar dari mereka menutup toko. Tinggal lebih lama di dalam kota bukanlah pilihan yang baik. Dengan lebih dari 100 orang serta kuda dalam rombongannya, biaya hidup sehari-hari sangat besar, maka Meide Nanfu ingin segera meninggalkan kota hari ini juga. Namun, karena mereka dipaksa untuk mengenali buronan oleh prajurit kerajaan, mereka kehilangan banyak waktu. Ketika akhirnya mereka kembali ke penginapan, matahari sudah mulai tenggelam, tidak ada pilihan lain. Mereka harus bermalam 1 hari lagi dan baru bisa berangkat besok pagi. Keputusan ini tentu saja membawa reaksi yang beragam. Beberapa orang merasa senang karena bisa beristirahat lebih lama. Namun, ada juga yang kecewa karena harus terkurung lebih lama dalam kota yang sedang dikarantina. Semua bentuk hiburan dilarang, termasuk pertunjukan, pesta, dan perjalanan keluar penginapan. Jika seseorang tertangkap berkeluyuran tanpa izin, ia bisa dipenjara oleh patroli prajurit istana. Karena itu, sebagian besar orang di penginapan tidak punya pilihan selain tetap di kamar masing-masing. Orang-orang yang tidak tahan dengan kebosanan hanya bisa menghabiskan waktu dengan minum arak dan berjudi. Sementara sebagian yang lain memilih tidur lebih awal begitu malam tiba. Di saat semua orang di penginapan itu sibuk mengisi waktu, Bu Sidongqi, secara tak sengaja, melihat sosok yang tak asing sedang melintas di kejauhan, dan sosok itu adalah Alayanzong. Bu Sidongqi dikenal sebagai seorang pecandu judi. Dengan kemampuan bela dirinya yang cukup tinggi, banyak pengawal dan pekerja di Meide Zhuangyuan yang segan kepadanya. Jika ia ingin berjudi tetapi tidak ada yang mau bermain dengannya, ia akan memaksa orang untuk ikut serta, entah dengan bujukan atau paksaan. Masalahnya, keberuntungannya sangat buruk. Dari 10 kali berjudi, ia kalah 9 kali. Namun, anehnya, ia selalu berjudi dengan gaya yang sangat royal. Jika kalah hingga tidak memiliki uang sepeser pun, ia akan meminta pemenang untuk mentraktirnya minum arak. Akibat kebiasaannya ini, ia hampir tidak pernah mempunyai uang tunai. Untuk bisa terus berjudi, ia mulai melirik barang dagangan berharga seperti barang antik dan batu giok yang dibawa Meide Nanfu. Dengan berbagai trik liciknya, ia kerap mencuri atau menukar barang berharga dalam kafilah dagang. Terkadang, ia menukar barang berkualitas tinggi dengan barang murahan, atau langsung mencuri barang kecil yang tidak terlalu mencolok. Karena benda-benda ini tidak terlalu berharga, dan karena ia sangat berhati-hati,
Meiden Nanfu tidak pernah menyadarinya, ia hanya menganggapnya sebagai kerugian dagang dan membiarkan hal itu berlalu. Namun, setelah mendapatkan barang curian, Bu Sidongki tidak bisa menggunakannya secara terang-terangan. Ia harus segera menjualnya untuk mendapatkan uang tunai. Malam sebelumnya, ia berjudi hingga kehilangan semua uangnya. Ketika tahu bahwa mereka harus tinggal 1 malam lagi di ibu kota, ia tidak tahan untuk tidak berjudi lagi. Satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah menjual perhiasan batu giok yang ia curi. Namun, saat itu, penginapan sudah tertutup rapat. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Bu Sidongki. Dengan mudah, ia melompati tembok dan menyelinap keluar menuju sebuah toko barang antik yang pemiliknya adalah temannya. Ia berjalan di sepanjang tembok untuk menghindari patroli prajurit kerajaan. Namun, saat ia hampir tiba di toko, ia tiba-tiba melihat seseorang keluar dari sebuah gang sempit. Sosok itu adalah Alayanzong. Bu Sidongki terkejut. Jika Alayanzong bisa muncul di sini, berarti ia sudah berhasil lolos dari Telang Er. Dengan situasi seperti ini, bisa dipastikan pihak kerajaan tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan terus mencari dan memburu Alayanzong. Hal ini juga sesuai dengan keinginan Meiden Nanfu, karena semakin besar tekanan terhadap Alayanzong, akan semakin aman bagi mereka. Namun, meskipun ia menemukan buronan itu, Bu Sidongki tidak berani bertindak gegabah. Ia sangat mengetahui betapa hebatnya kemampuan bela diri Alayanzong. Jika ia mencoba menangkapnya sendiri, hasilnya mungkin hanya kematian sia-sia. Karena itu, ia memilih mengikuti Alayanzong dari kejauhan. Setelah melihatnya memasuki rumah Andi Singer, ia pun diam-diam mengambil batu dan menggoreskan tanda +10 di gerbang rumah itu sebagai penanda lokasi. Setelah itu, ia melanjutkan tujuannya, menjual batu giok di toko barang antik. Setelah menukar batu giok dengan beberapa keping perak, ia segera kembali ke penginapan. Ia mengumpulkan beberapa pengawal dan mengajak mereka berjudi lagi. Seperti biasa, ia kembali kalah total, kehilangan semua uangnya dalam waktu singkat. Namun, hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia lalu membujuk para pemenang untuk membeli arak dan makanan. Setelah itu, mereka minum hingga puas. Setelah merasa cukup mabuk, barulah ia menemui Meiden Nanfu. Dengan suara berbisik, ia memberitahu bahwa ia melihat Alayanzong masuk ke sebuah rumah di dalam kota. Tentu saja, ia tidak mengaku bahwa ia keluar untuk menjual batu giok. Sebagai gantinya, ia mengatakan bahwa ia pergi menemui seorang janda untuk berkencan secara diam-diam. Meiden Nanfu sama sekali tidak peduli dengan kebiasaan buruk para bawahannya. Mereka bisa minum, berjudi, bahkan pergi ke rumah bordil sesuka hati. Asalkan mereka tetap menjalankan tugas mereka dengan baik. Sebenarnya Meiden Nanfu mempunyai pandangan lebih baik terhadap Bu Sidongki dibandingkan para pengawal lainnya. Bagaimanapun juga, keahlian bela diri Bu Sidongki termasuk yang terbaik di Meide Zhuangyuan, dan dalam tugas mengawal barang dagangan, ia merupakan salah satu orang kepercayaan. Mengenai kebiasaannya mencuri barang-barang kecil, Meiden Nanfu sudah lama mengetahuinya. Namun, selama ia masih berguna, ia memilih menutup mata dan membiarkan saja. Saat mendengar bahwa Alayanzong tidak tertangkap, pikiran Meiden Nanfu langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Lah bingung, apakah sebaiknya ia melaporkan keberadaan Alayanzong kepada pihak kerajaan atau tidak. Bahkan Telang Er, yang begitu kuat, tidak mampu menangkapnya. Kalau ia melapor, apakah hasilnya akan berbeda? Namun, jika ia tidak melaporkan, maka Alayanzong bisa saja melarikan diri. Jika benar Alayanzong adalah pembunuh kakaknya dan 2 saudara lainnya, maka membiarkannya lolos akan menjadi penyesalan seumur hidup. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan bahwa melapor adalah pilihan terbaik. Jika Alayanzong tertangkap, maka ia akan membalaskan dendam untuk saudara-saudaranya. Jika tidak tertangkap, maka itu adalah takdir, dan ia hanya bisa menerimanya. Namun, ia tidak ingin melapor malam ini. Jika ia melapor sekarang, yang menerima laporan hanyalah prajurit penjaga malam, dan kemungkinan besar kehormatan dalam penangkapan akan diberikan kepada mereka. Lebih baik melapor besok langsung kepada Telang Er. Rencananya, besok pagi, ia akan menyuruh rombongan kafilahnya meninggalkan ibu kota lebih dulu. Agar tidak menunda jadwal perjalanan, ia akan tinggal bersama beberapa orang kepercayaannya. Menunggu kabar tentang penangkapan Alayanzong, ia merasa rencana ini sangat sempurna. Sementara itu, Bu Sidongki masih berdiri di tempatnya. Enggan pergi, Meiden Nanfu langsung mengerti maksudnya. Ia mengeluarkan beberapa keping perak dari sakunya dan menyerahkannya kepada Bu Sidongki. Mendapatkan uang judi, Bu Sidongki langsung pergi dengan wajah puas, berlari kembali untuk berjudi lagi. Meiden Nanfu tersenyum puas. Semua sudah diatur dengan baik, namun,
ia tidak tahu bahwa di sisi lain kota, Alayanzong juga sedang membuat persiapannya sendiri. Sementara itu, Alayanzong sama sekali tidak menyadari bahwa keberadaannya telah diketahui oleh Bu Sidongki. Setibanya di rumah Andi Singer, ia langsung membersihkan diri. Setelah melalui pertarungan sengit dan perjalanan panjang, tubuhnya dipenuhi debu dan keringat. Ia mencuci dirinya hingga bersih, mengganti pakaian, dan baru keluar untuk menemui yang lain. Melihatnya kembali dalam keadaan selamat, semua orang merasa sangat gembira. Mereka kini semakin yakin bahwa orang dalam sketsa itu bukanlah dirinya, melainkan hanya kebetulan memiliki wajah yang mirip. Setelah makan malam, Anya Xiaoer membantu Andi Singer dan Ula Zitao merapikan peralatan makan. Sementara itu, Alayanzong dan Mo Sengqiwan pergi ke ruang tamu. Di sana, Alayanzong meminta satu set janggut dan rambut palsu. Mo Sengqiwan segera mengerti bahwa Alayanzong ingin menyamar demi keselamatannya. Tanpa bertanya lebih jauh, ia segera menyiapkan peralatan penyamaran yang dibutuhkan Alayanzong. Bab 116. Ketika Alayanzong berpamitan dari ruang tengah kepada Mo Seng dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Ula Zitao datang mencarinya. Melihat Anya Xiaoer ada di sana, ia pun memanggil Alayanzong ke kamar timur. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa pemerintah mengejarmu? Bahkan saat keluar rumah pun kamu harus menyamar. Masih bisakah kita tinggal di ibu kota kerajaan ini? Ula Zitao menyimpan banyak kebingungan di hatinya. Ia benar tidak mengerti tentang semua yang dilakukan Alayanzong hari itu, dan sangat mengkhawatirkan masa depan mereka. Begitu masuk kamar, ia langsung bertanya. Alayanzong memegang kedua bahu Ula Zitao, menatapnya dengan penuh keyakinan dan percaya diri, lalu berkata, ada beberapa hal yang bisa aku ceritakan padamu, tapi tidak pantas untuk diketahui orang lain, supaya tidak menyeret mereka. Ini tentang dugaan identitasku. Ula Zitao terkejut. Apa kamu menemukan petunjuk? Apa karena hal ini raja mengejarmu? Alayanzong membimbingnya duduk di tepi ranjang, lalu menarik kursi bambu dan duduk di hadapannya. Ia menggenggam tangan Ula Zitao, menatapnya dengan lembut dan tersenyum. Ada petunjuk, tapi ini baru sebatas dugaan. Mungkin karena aku menemui raja, itulah sebabnya ia memerintahkan pencarian terhadapku. Apa? Kamu sudah menemui raja? Kapan kamu pergi? Ula Zitao semakin bingung. Baginya, menemui raja adalah perkara besar, namun Alayanzong tidak memberi isyarat sedikit pun sebelumnya. Alayanzong pun menceritakan secara garis besar tentang penyusupannya ke istana tadi malam dan kejadian hari ini. Tentu saja ia tidak mengatakan bahwa ia terluka, juga tidak menceritakan tentang kematian Telang Er. Ia tidak ingin membuat Ula Zitao semakin cemas, namun meski demikian, Ula Zitao sudah sangat khawatir. Alisnya yang indah berkerut, sepertinya kita memang harus meninggalkan ibu kota ini. Aku tidak ingin setiap hari hidup dalam ketakutan seperti ini. Lebih baik kamu lupakan urusan identitas kerajaan itu bukan hal baik, tidak untukmu, juga tidak untukku. Mendengar kata-katanya, Alayanzong merasa tersentuh. Ia menggenggam tangannya erat dan tersenyum. Kita memang harus meninggalkan ibu kota. Tempat ini bukan untuk kita menetap. Soal identitas kerajaan, sebenarnya aku tidak peduli sama sekali. Yang aku inginkan hanyalah menemukan pembunuh orang tuaku. Seberat apapun risikonya, akan tetap kutempuh. Tatapan Ula Zitao tampak muram. Kamu masih bisa tersenyum. Dendam bisa saja tidak dibalas, tapi nyawa harus dijaga. Kalau kamu tidak ada, bagaimana denganku? Alayanzong menatapnya penuh kasih. Aku akan mendengarkanmu. Keselamatan adalah yang utama. Ula Zitao akhirnya tersenyum. Kamu dan kakak Mo Seng minta rambut dan jenggot palsu, mau melakukan apa sebenarnya? Bukankah pemerintah sedang mengejarku sekarang? Baik wajah asliku maupun rupa sekarang ini tidak bisa diperlihatkan ke orang. Maka aku harus ganti wajah lagi. Tapi bagaimanapun juga, tetap harus mencari nafkah, kata Alayanzong sambil merapikan jenggot palsu di dagunya. Ula Zitao tertawa pelan. Tapi memang kamu tampak seperti Paman Parubaya. Paman, terima kasih atas kerja kerasmu. Kerja keras itu sudah pasti. Tapi Paman ini hanya bertahan sehari. Besok aku jadi kakek-kakek. Ula Zitao teringat rambut dan jenggot putih yang dilihatnya saat ke kamar barat tadi. Ia pun tertawa geli sampai tubuhnya terayun ke depan dan ke belakang. Setelah tertawa sejenak, ia berbalik dan mengambil sepasang sepatu kain dari tepi ranjang, lalu berkata, ini kubuat dengan bantuan kakak Singer. Ini sepasang sepatu pertama yang kubuat. Ayo, coba, cocok tidak?
Selesai berkata, ia pun hendak turun dari ranjang untuk membantu Alai Yanzong melepas sepatunya yang lama. Alai Yanzong segera membungkuk dan melepasnya sendiri. Sepatu yang sedang ia kenakan adalah milik salah satu perampok bertubuh tinggi yang ia kalahkan saat menyelamatkan Ula Zitao di gunung. Sepatu lamanya sendiri sudah rusak dan dibuang, sepatu baru itu terasa sangat pas di kakinya. Alai Yanzong menghentakkan kakinya 2 kali untuk mencobanya, dan ia merasa sangat cocok. Meski jahitan sepatu itu agak kasar dan bentuknya pun kurang menarik, tapi Alai Yanzong sangat menyukainya. Hatinya terasa hangat, keduanya kembali berbincang sejenak, berbagi kata-kata penuh kasih. Setelah itu Alai Yanzong menyuruh Ula Zitao beristirahat lebih awal, lalu kembali ke kamarnya. Anja Xiaoer yang tahu ia baru saja keluar dari kamar Ula Zitao, menggoda sebentar, lalu bertanya tentang kejadian hari itu. Alai Yanzong menjawab dengan santai dan tidak masuk ke rincian, hanya mengatakan bahwa besok ia harus kembali membuka pengobatan gratis untuk mendapatkan uang. Anja Xiaoer merasa kesal karena luka di lengan kirinya belum juga sembuh. Ia berkata bahwa jika tidak cedera, ia pun ingin ikut mencari uang. Alai Yanzong menenangkannya, bahwa sekalipun tangannya sudah sembuh, sekarang ibu kota sedang dalam kondisi karantina dan sulit untuk mencari pekerjaan. Lebih baik ia diam di rumah saja. Anlak Xiaoer menghela napas dan segera merebahkan diri untuk tidur. Sementara itu, Alai Yanzong duduk bersila sendirian di atas ranjang dan mulai mengatur napas serta mengalirkan tenaga dalam. Ia menyadari bahwa setiap kali mengalirkan tenaga dalam, kekuatannya selalu meningkat, namun, jika sebelumnya kemajuan terasa cepat, kini perkembangannya menjadi lebih lambat. Tapi ia tidak tergesa-gesa. Ia memahami bahwa semua harus dilakukan secara bertahap. Selama terus berlatih, maka kekuatan akan terus bertambah. Ia bahkan merasa tidak perlu tidur. Cukup dengan duduk bersila mengatur napas, tubuhnya tidak merasakan lelah sedikitpun. Setelah berlatih selama 1 jam, dan melihat Anja Xiaoer tidur nyenyak, Alai Yanzong pun diam-diam bangun, menutupi wajahnya, dan keluar dari rumah keluarga Andi Singer. Ia ingin bertemu dengan sang raja sekali lagi. Meskipun kepada Ula Zitao ia berkata bahwa ia tidak peduli pada status kerajaan, namun sesungguhnya di dalam hatinya, dendam terhadap kematian orang tuanya amat membekas. Terlebih lagi, ia merasa samar bahwa dendam gurunya pun mungkin berkaitan dengan semua ini. Hidup di dunia ini, bila dendam orang tua dan guru sendiri tidak mampu dibalas, sungguh tak layak menyebut diri sebagai laki-laki. Setelah pernah menyusup ke istana sebelumnya, kali ini masuk ke dalam menjadi lebih mudah baginya, mendaki tembok istana dan melompati atap bangunan. Tempat pertama yang ia tuju adalah ruang baca kerajaan. Meluncur turun dari atap, kedua Kasim yang berjaga di pintu belum sempat bersuara, telah dipukul pingsan olehnya. Dengan langkah ringan, ia masuk ke dalam. Sang Raja Mo Wujian masih duduk di sana, tenggelam dalam tumpukan dokumen negara yang tengah ia telaah. Melihat ini, Alai Yanzong tidak bisa tidak merasa sedikit kagum pada raja tersebut. Meskipun semalam ada penyusup yang menyelinap ke istana dan bahkan sempat bertarung dengannya di ruangan ini, namun sang raja tetap tekun menjalankan tugas-tugas negara seperti biasa hari ini. Ketika menyadari ada orang yang masuk, Mo Wujian awalnya terkejut. Baru hendak membentak, ia melihat seorang pria bertopeng, dan segera mencabut pedang dari bawah meja kerajaannya. Sambil berdiri memegang pedang, ia membentak, "Berani sekali kamu, penyusup. Masuk ke istana kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini adalah kejahatan besar?" Alai Yanzong menyingkap penutup wajahnya, menampakkan wajah aslinya, lalu tersenyum tenang, "Yang mulia raja, jangan terlalu tegang. Tadi malam aku datang, dan belum sempat menyelesaikan urusanku. Aku tidak datang untuk membunuh. Kalau aku punya niat itu, semalam kamu pasti sudah mati. Sebenarnya aku tidak berniat mencarimu lagi, tapi kamu justru menyebarkan gambar wajahku dan memerintahkan penangkapan. Apa maksudnya ini?" Saat melihat bahwa pemuda ini adalah penyusup semalam, Mo Wujian menjadi semakin waspada. Pemuda itu bisa keluar masuk istana seperti rumah sendiri, dan sehari pencarian tidak membuahkan hasil. Bahkan sampai sekarang Telang Er belum juga melapor. Menurut para penjaga, Telang Er kehilangan jejak saat mengejar orang itu. Mo Wujian masih sangat marah terhadap Telang Er. "Kurang ajar, tak peduli siapa dirimu, menyusup ke istana adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Kamu benar-benar pemuda bodoh dan tak tahu aturan." Meskipun berkata demikian, Mo Wujian tahu bahwa Alai Yanzong memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Malam ini ia tidak ingin bertarung dengannya lagi. Ia telah siap. Begitu Alai Yanzong mendekat,
ia akan langsung melarikan diri lewat lorong rahasia di bawah meja. Tangan kirinya sudah berada di atas tuas rahasia itu, namun Alayan Zong memang tidak berniat menyerang. Ia hanya ingin membuka tabir misteri yang menggelayuti hatinya. Ia kembali berkata, jika Yang Mulia hanya ingin menuduhku karena menyusup malam hari ke istana, aku pun bisa menerima. Tapi apakah benar itu saja atasanmu? Ataukah ada maksud lain yang engkau sembunyikan? Mo Wujian mulai merasa gentar dalam hati. Ia tidak ingin mengakui bahwa Liontin Giok yang dimiliki Alayan Zong memiliki kaitan dengan keluarga kerajaan. Sekali diakui, itu bisa mengubah nasibnya. Ia menduga bahwa anak muda ini tidak tahu banyak, dan mungkin hanya segelintir orang yang mengetahui kebenaran. Maka jika ia bisa membunuhnya sekarang, itu akan menutup segala kemungkinan bocornya rahasia. Memikirkan hal itu, Mo Wujian tiba-tiba menoleh ke arah pintu ruang baca dan berseru, "Tuan Telang, kebetulan engkau datang. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu." Mendengar nama itu, Alayan Zong langsung terkejut. "Tuan Telang, Telang bukankah orang itu sudah ia bunuh? Bagaimana mungkin muncul kembali?" Ia pun menoleh ke belakang, namun ternyata tidak ada siapapun. Dalam sekejap kebingungan itu, Mo Wujian sudah lenyap, masuk ke lorong rahasia di balik meja naga. Bab 117. Alayan Zong merasa sangat kecewa. Baru berkata 2-3 kalimat saja, sang raja sudah kabur. Tidak ada satupun jawaban yang ia peroleh. Ia pun tidak lagi menaruh harapan pada raja itu. Tak lama lagi pasukan penjaga istana pasti akan muncul. Yang paling mendesak saat ini adalah segera meninggalkan istana. Ia menutupi wajahnya kembali, keluar dari ruang baca kerajaan, melesat ke atas atap, dan berlari menuju luar istana. Benar saja, tak lama kemudian seluruh istana menjadi terang benderang oleh cahaya lampu dan obor. Satuan demi satuan pasukan istana berpatroli sambil berteriak, mencari penyusup. Alayan Zong tidak ingin terjebak dalam pertempuran. Ia segera mengarah ke tempat-tempat yang lebih gelap, dan untungnya, kali ini tidak ada yang sempat menghadangnya. Begitu berhasil keluar dari istana, ia berlari melewati gang-gang sempit menuju kediaman keluarga Andi Singer, namun ia mendapati bahwa patroli penjaga kota di atas tembok jauh lebih banyak daripada malam sebelumnya. Mungkin hal ini sama seperti patroli di dalam kota semuanya karena perintah pencarian terhadap dirinya. Setibanya di rumah Singer, ia masuk ke dalam dan kembali ke ranjangnya. Ia duduk bersila dan mulai bermeditasi, mengatur napas seperti biasa. Tapi kali ini pikirannya tidak tenang, raja itu terus menghindar darinya. Dan semakin sang raja menghindar, Alayan Zong justru merasa ada yang tidak beres. Ia semakin yakin bahwa identitas dirinya memang punya kaitan dengan keluarga kerajaan. Tapi, dari raja itu sendiri, tak mungkin ia bisa mendapatkan kebenarannya. Jika benar dugaannya, maka raja bukanlah keluarganya, melainkan musuh besarnya. Tidak, bahkan saat ini pun raja telah menganggapnya musuh. La adalah buronan istana, wajahnya digambar dan disebarluaskan, dikejar oleh seluruh penjaga kota. Kota kerajaan ini benar sudah tidak bisa ia tinggali lagi. Meski ia mampu menyamar dan berganti wajah, namun waktu berjalan terus. Lambat laun, keluarga Andi Singer pasti akan terkena dampaknya. Dan itu adalah hal yang paling tidak ingin ia lihat. Tadinya, ia masih berniat mendatangi tempat Nalan Delong untuk melanjutkan pengobatan gratis. Ia bahkan sudah menyiapkan wig dan jenggot palsu. Tapi kini ia sadar bahwa itu bukan pilihan yang tepat. Meninggalkan kota ini secepat mungkin adalah satu-satunya solusi. Semakin lama menunda, semakin besar risiko. Ini tidak bisa ditunda lagi. Keluar dari kota tidak semudah membalik telapak tangan. Ia masih harus memanjat tembok kota, menyeberangi parit penjaga. Dan sekarang, karena pencarian terhadap dirinya, para penjaga perbatasan kota memperketat patroli. Ia sendiri tidak takut, tapi Ula Zitao dan Ania Xiaoer, mereka tidak mungkin bisa lolos tanpa kesulitan. Ia tiba-tiba teringat bahwa pada siang hari tadi, saat tengah hari, ia sempat melihat Mei de Nanfu, dan menduga bahwa mereka seharusnya belum keluar dari kota. Dari mulut pasien wabah pertama yang ia temukan di klinik Nalan Delong, ia mendapat informasi bahwa orang itu pernah bekerja memindahkan barang bersama para pengungsi di gudang penyimpanan makanan. Maka Alayan Zong pun sudah tahu di mana letak gudang itu berada. Ia tidak melanjutkan meditasi dan latihan tenaga dalam, melainkan langsung keluar dari rumah keluarga Andi Singer, menuju ke arah gudang yang dimaksud. Malam sudah larut, suasana sunyi senyap. Meski ada patroli penjaga yang sesekali lewat, namun dibandingkan paruh malam sebelumnya,
jumlah mereka jauh lebih sedikit. Apalagi hal itu tidak menghalangi Alayan Zong yang begitu lihai bergerak di malam hari, gudang itu letaknya tidak terlalu jauh dari rumah keluarga Singer. Setelah berbelok ke sana kemari melewati gang-gang kecil, akhirnya ia tiba di lokasi. Ia meloncat ke atas atap gudang dan mengamati sekeliling dengan cahaya remang malam. Namun ia tidak melihat satupun kereta di sana, ia sadar bahwa dirinya terlalu mengandalkan harapan kosong. Maiden Nanfu dan rombongannya pasti sudah menyelesaikan pekerjaan bongkar muat dan tidak mungkin beristirahat di dalam gudang. Kemungkinan besar mereka menginap di penginapan besar, dan bukan penginapan kecil. Begitu terpikirkan hal itu, Alayan Zong langsung bergerak kembali di atas atap, melompat dari satu bangunan ke bangunan lain. Penginapan besar di ibu kota tidaklah banyak, tak jauh dari gudang, hanya terpisah oleh satu jalan. Alayan Zong segera melihat sebuah penginapan besar. Halamannya masih terang benderang, dan di belakang tampak berderet puluhan kereta besar berjajar rapi. Namun Alayan Zong kembali merasa bimbang. Sekalipun semua itu milik Maiden Nanfu, sekarang kereta-kereta tersebut kosong, tanpa muatan. Bagaimana mungkin mereka bersembunyi di dalam kereta yang kosong? Ia berdiri di atas atap dan berpikir lama. Namun tak kunjung menemukan cara yang masuk akal. Ia akhirnya memutuskan untuk pulang dan memikirkan jalan lain nanti. Sesampainya di rumah Singer, ia tidak bisa memejamkan mata. Akhirnya ia bangun lagi dan duduk bersih untuk melatih tenaga dalam. Setelah berjuang melawan pikirannya sendiri, akhirnya ia berhasil masuk ke dalam kondisi meditasi. Begitu fajar menyingsing dan langit mulai terang, ia berdiri lalu keluar ke halaman untuk berlatih ilmu bela diri. Ketika ia selesai berlatih dan sedang menarik napas, ia mendengar suara dari luar pintu. Ia pun mengintip dari celah pintu. Ternyata ada sebuah kereta yang berhenti di depan rumah. Ia agak heran, pagi begini, mengapa ada kereta berhenti di sana? Ia pun membuka pintu gerbang dan melangkah keluar untuk melihat lebih jelas, tampak seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun sedang menuangkan air sisa dapur dari ember kayu di dekat pintu ke dalam tong besar di atas kereta. Melihat pintu terbuka, lelaki tua itu mengangkat kepala dan menatapnya, lalu berkata, "Kalian ini tidak perlu keluar rumah. Tapi bangun sepagi ini juga." Alayan Zong pun melangkah keluar dan menjawab, "Paman, terima kasih atas kerja kerasmu. Air limbah itu akan dibawa kemana?" Lelaki tua itu meletakkan ember kosong kembali ke tempatnya, lalu berkata, "Sepertinya kamu tidak begitu peduli pada kehidupan orang-orang miskin seperti kami, ya. Setiap pagi kami harus keluar dari kota, mengumpulkan air limbah dari sepanjang jalan, dan membawanya ke lubang pembuangan sampah di selatan kota." Alayan Zong tahu bahwa Limai di selatan kota merupakan daerah pegunungan. Maka tempat yang dimaksud oleh lelaki tua itu pastilah wilayah tersebut. Ia pun bertanya lebih lanjut, "Paman, satu kali perjalanan seperti ini bisa dapat berapa uang?" Lelaki tua itu menghela napas, pekerjaan kotor dan berat begini mana ada yang mau mengerjakannya. Pemerintah yang membayar, tapi sekali angkut cuma diberi 5 keping uang tembaga, paling cukup untuk kebutuhan sehari keluarga di rumah. Mata Alayan Zong berputar, sebuah ide pun terlintas. "Paman, bagaimana kalau kita buat kesepakatan?" Lelaki tua itu menyeringai, "Kesepakatan apa? Aku tak punya apa-apa untuk kamu. Kuda dan kereta ini pun milik pemerintah." Alayan Zong jongkok di atas tindakan agar bisa sejajar dengannya, lalu menurunkan suara, "Aku tidak ingin mengambil kereta atau kudamu. Tapi ada seseorang yang ingin keluar kota. Aku ingin minta bantuanmu mengantarkannya." Begitu mendengarnya, lelaki tua itu langsung menggelengkan kepala seperti mainan kayu. "Tidak bisa, tidak bisa. Pintu gerbang dijaga ketat. Meski aku punya izin keluar kota, namun mereka tetap memeriksa dengan cermat. Selain aku, siapapun tidak akan dibiarkan lewat. Kalau ketahuan bisa dipancung." Alayan Zong melanjutkan dengan tenang, "Aku punya cara agar mereka tidak bisa mendeteksinya. Paman hanya perlu menjalankan keretamu seperti biasa." Namun lelaki tua itu tetap menggeleng, "Tidak bisa, tidak bisa. Kalau sampai ketahuan, orangmu mati, aku pun tamat. Keluargaku tak akan punya harapan lagi." Alayan Zong berkata, "Aku akan beri kamu 2 keping perak." Lelaki tua itu tetap menggeleng. 5 keping perak. Kali ini, lelaki tua itu tidak langsung menggeleng. Ekspresi wajahnya berubah ragu, dan dengan berat hati ia mendesah, "Ini bisa membuatku dipancung. 10 keping perak. Kalau kamu tidak setuju juga, aku akan cari orang lain." Mata Alayan Zong tajam menatapnya. Lelaki tua itu tampak bingung,
seolah sedang menghadapi pilihan yang sangat sulit. Akhirnya, lelaki itu menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah. Sekali ini saja aku ambil risiko. Bisa jadi aku dapat biaya hidup 1 tahun, bisa juga kehilangan kepala. Aku pasrah." Namun kemudian ia mengernyitkan dahi, "Tapi, bagaimana caranya orangmu naik ke kereta?" Alayanzong menunjuk kedua tong besar di atas kereta. "Kamu kosongkan tong-tong itu, buang air limbahnya. Bawa kereta kembali ke sini dalam keadaan kosong. Orangku akan sembunyi di dalam tong, lalu kamu tutup dengan rapat." "Bagaimana?" Lelaki tua itu kembali mengerutkan dahi dan berkata, "Tapi surat izinku akan tercatat setiap kali keluar kota." Alayanzong menjawab dengan santai, "Itu mudah. Kamu tinggal bilang bahwa limbahnya terlalu banyak, 1 kali tidak cukup, jadi kamu harus mengangkut 2 kali." Lelaki itu terdiam sebentar, lalu mengangguk perlahan, "Baiklah, aku pertaruhkan saja. Aku akan keluar sekali lebih dulu, setelah itu kembali dan menunggumu di sini." "Bagaimana?" Wajah Alayanzong tampak berseri, "Bagus sekali. Cepat pergi dan cepat kembali." Lelaki tua itu pun tidak lagi mengumpulkan sisa limbah dari tempat lain, melainkan segera mengemudikan keretanya dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika Alayanzong berbalik hendak masuk kembali ke halaman rumah, tanpa sengaja ia melihat bahwa pada permukaan daun pintu terdapat sebuah tanda silang plus yang digores menggunakan batu. Alisnya berkerut, apa maksud tanda ini? Ia tak mengerti, tapi merasa tidak nyaman, maka ia segera menghapusnya dengan tangan. Kemudian Alayanzong menutup pintu gerbang dan kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu, Anja Xiaoer sudah bangun, dan Alayanzong pun mengetuk pintu kamar Ula Sitao untuk membangunkannya. Ketiganya lalu berkumpul, dan Alayanzong menjelaskan rencananya kepada mereka. Ula Sitao mengangguk, "Menurutku, cara ini bisa dilakukan." Anja Xiaoer sempat ragu, namun melihat sikap Ula Sitao yang mantap, ia pun mengangguk dan berkata tegas, "Aku akan ikut bersama kalian. Mati atau hidup, biarlah takdir yang menentukan." Maka bertiga mereka mulai membereskan barang-barang dan berkemas. Sementara itu, Andi Singer sedang bersiap masuk dapur untuk memasak. Tapi Alayanzong memanggilnya dari halaman dan mengajaknya masuk ke ruang tengah untuk bertemu dengan Mo Seng dan Kiwan. Di sana, Alayanzong pun memberitahu suami, istri itu tentang rencana mereka untuk meninggalkan kota. Pasangan itu sebenarnya sangat ingin menahan mereka untuk tinggal lebih lama, namun mengingat situasi yang genting dan penuh bahaya, mereka akhirnya hanya bisa menyetujui keputusan itu dengan berat hati. Bersambung